Halo, selamat datang di pelatihan kewirausahaan digital Pisang Crispy. Pada sesi ke-8 kali ini, kita akan membahas tentang strategi pelayanan pelanggan. Nah, pada strategi pelayanan pelanggan, tujuan pelatihan ini yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelayanan yang baik, mengembangkan keterampilan dan interaksi dengan pelanggan, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan pertumbuhan bisnis. Lalu indikator keberhasilan kali ini yaitu mengukur tingkat kepuasan pelanggan melalui survei atau kuesioner setelah implementasi strategi pelayanan. Lalu kedua, menyediakan pelatihan keberlanjutan untuk staf guna, memastikan mereka tetap terampil dalam memberikan pelayanan pelanggan yang prima. Hal yang ketiga, waktu respons yang lebih cepat dalam menanggapi pertanyaan, keluhan, atau permintaan pelanggan. Lalu yang keempat, mengukur strategi pelayanan pelanggan untuk membantu meningkatkan jangkauan pasar usaha pisang crispy. Lalu yang kelima, meningkatkan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan strategi pelayanan pelanggan secara praktis. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang yang pertama itu komunikasi yang efektif. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, mengelola emosi pelanggan. Lalu yang keempat, pengetahuan tentang produk atau layanan. Yang kelima, bahasa dan ungkapan positif. Lalu yang keenam dan yang terakhir itu memahami kepribadian pelanggan yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Itu ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu teknik berbicara yang baik dan benar. Pelatihan ini akan membantu Anda memahami cara berbicara dengan jelas dan efektif. Anda akan belajar tentang intonasi yang tepat, penggunaan bahasa yang sopan, dan bagaimana menghindari kesalahan komunikasi yang umum. Lalu cara yang kedua, memahami pelanggan dari latar belakang budaya yang berbeda. Setiap pelanggan memiliki latar budaya yang berbeda. Pelatihan ini akan membahas bagaimana menghormati perbedaan budaya dan berkomunikasi dengan sensitivitas terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Lalu cara yang ketiga, mengatasi situasi sulit dengan pelanggan. Terkadang Anda akan menghadapi situasi sulit dengan pelanggan yang tidak puas atau marah. Pelatihan ini akan membantu Anda mengembangkan strategi untuk mengatasi konflik, mengelola emosi, dan menemukan solusi yang memuaskan bagi pelanggan. Lalu pada pembahasan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, itu caranya ada 4. Cara yang pertama, analisis akar permasalahan. Sebelum memberikan solusi, perlu memahami akar permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Pelatihan ini akan membantu Anda mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menemukan akar penyebab masalah. Lalu yang kedua, solusi yang tepat dan efisien. Pelatihan ini akan membahas tentang strategi untuk memberikan solusi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Anda akan belajar bagaimana menyusun rencana tindakan yang efisien dan efektif. Lalu cara yang ketiga, yaitu komunikasi dengan pelanggan. Selain menyelesaikan masalah, penting juga untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara jelas dan ramah. Pelatihan ini akan membahas cara mengkomunikasikan solusi kepada pelanggan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari konflik. Lalu cara yang keempat yaitu memastikan kepuasan pelanggan. Setelah memberikan solusi, pastikan pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan.
Pelatihan ini akan membahas cara memastikan pelayanan. Pelatihan ini akan membahas cara memastikan pelanggan merasa dihargai dan memperkuat hubungan dengan mereka. Pada pembahasan yang ketiga yaitu mengelola emosi pelanggan. Yaitu ada 4 cara. Cara yang pertama, tetap tenang dan empati. Tetap tenang dan jangan terbawa emosi pelanggan. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang mereka sampaikan. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan mereka. Lalu cara yang kedua, berbicara dengan bahasa yang positif. Gunakan bahasa yang positif dan sopan saat berbicara dengan pelanggan. Hindari kata-kata atau ungkapan yang bisa memperburuk situasi. Lalu cara yang ketiga, tawarkan solusi yang konkret. Setelah memahami masalah, tawarkan solusi yang konkret dan sesuai. Berikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Lalu cara yang keempat, jangan bertentangan atau membela diri. Hindari konflik dengan pelanggan. Jangan bertentangan atau membela diri secara berlebihan. Fokus pada penyelesaian masalah. Lalu pada pembahasan yang keempat, yaitu pengetahuan tentang produk atau layanan. Nah, yang pertama, pelajari produk atau layanan dengan mendalam. Mulailah dengan memahami produk atau layanan secara menyeluruh. Pelajari fitur, manfaat, dan keunggulan yang dimiliki. Anda harus tahu bagaimana produk atau layanan tersebut berfungsi, apa yang membedakan dari yang lain. Lalu yang kedua, ikuti pelatihan internal. Jika perusahaan menyediakan pelatihan internal, manfaatkan kesempatan ini. Pelatihan ini biasanya mencakup pengetahuan mendalam tentang produk atau layanan serta cara menjelaskan hal tersebut kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, bertanya kepada tim teknis atau ahli produk. Jika ada pertanyaan yang lebih teknis, jangan ragu untuk bertanya kepada tim teknis atau ahli produk. Mereka dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang produk atau layanan. Lalu yang keempat, pantau perkembangan produk atau layanan. Produk dan layanan terus berkembang. Pastikan Anda selalu memantau pembaruan fitur baru, perubahan yang terjadi. Ini akan membantu Anda tetap up to date. Lalu pada pembahasan yang kelima yaitu tentang bahasa dan ungkapan positif. Nah, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, gunakan kata-kata positif. Pilih kata-kata yang memberikan kesan positif. Contohnya, alihkan dari maaf, kami tidak bisa melakukannya, dan menjadi tentu kami akan mencoba yang terbaik. Lalu yang kedua, hindari kata-kata negatif. Jauhi kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan. Misalnya, gantikan kami tidak bisa dengan kami akan mencari solusi. Lalu yang ketiga, salam yang ramah. Mulailah percakapan dengan salam yang sopan seperti selamat pagi atau halo. Ini menciptakan kesan positif sejak awal. Lalu yang keempat, gunakan kalimat penghormatan. Saat berbicara dengan pelanggan, gunakan kalimat penghormatan seperti terima kasih dan mohon maaf. Ini menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Lalu yang kelima, berikan solusi, bukan masalah. Fokus pada memberikan solusi daripada menyoroti masalah. Misalnya, kami akan segera mengatasi ini. Lebih baik daripada masalah ini sering terjadi. Lalu pada pembahasan yang keenam yaitu memahami kepribadian pelanggan yang berbeda. Yang pertama yaitu kenali siapa target konsumenmu.
Identifikasi siapa pelangganmu dengan memahami demografi, minat, dan kebiasaan mereka. Ini membantu menggambarkan kepribadian pelanggan secara lebih mendalam. Ketahui apa yang konsumen inginkan. Lakukan survei atau wawancara untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Ini membantu mengidentifikasi pola perilaku dan preferensi yang berbeda. Hal yang keempat, simak persepsi konsumen terhadap produk atau merek bisnismu. Pelajari bagaimana pelanggan melihat produk atau merek bisnismu. Apakah mereka menganggapnya positif, negatif, atau netral. Ini dapat memberikan wawasan tentang kepribadian pelanggan. Lalu yang keempat, pantau perkembangan produk atau layanan. Produk dan layanan terus berkembang, pastikan Anda selalu memantau pembaruan, fitur baru, dan perubahan yang terjadi. Ini membantu Anda tetap up to date. Nah, kita memasuki kesimpulan pada pembahasan kali ini. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang komunikasi yang efektif. Kesimpulannya yaitu pelatihan berfokus pada teknik berbicara yang baik dan benar, termasuk intonasi yang tepat, penggunaan bahasa yang sopan, dan menghindari kesalahan komunikasi umum. Lalu, memahami pelanggan dari latar belakang budaya yang berbeda dengan menghormati perbedaan budaya dan berkomunikasi secara sensitif. Lalu, mengatasi situasi sulit dengan pelanggan, mengelola konflik, emosi, dan menemukan solusi yang memuaskan. Lalu pada pembahasan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Analisis akar permasalahan sebelum memberikan solusi. Lalu menyusun rencana tindakan yang efisien dan efektif. Lalu berkomunikasi dengan pelanggan secara jelas dan ramah serta memastikan kepuasan mereka. Kesimpulan tentang pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan emosi pelanggan. Kesimpulannya yaitu tetap tenang dan empati saat berinteraksi dengan pelanggan. Lalu ya, gunakan bahasa yang positif dan tawarkan solusi konkret. Lalu hindari konflik dan fokus pada penyelesaian masalah. Pada kesimpulan pembahasan yang keempat tentang pengetahuan tentang produk atau layanan, yaitu kesimpulannya pelajari produk atau layanan secara menyeluruh termasuk fitur, manfaat, dan keunggulannya. Ikuti pelatihan internal jika tersedia dan untuk memahami produk atau layanan yang lebih baik. Lalu bertanya kepada tim teknis atau ahli produk untuk pertanyaan yang lebih teknis. Lalu kesimpulan pada pembahasan yang kelima yaitu bahan dan ungkapan positif. Kesimpulannya yaitu gunakan kata-kata positif dan hindari kata-kata negatif. Lalu mulailah percakapan dengan salam yang sopan dan gunakan kalimat penghormatan. Lalu fokus pada pemberian solusi daripada menyoroti masalah. Lalu kesimpulan yang keenam yaitu memahami kepribadian pelanggan yang berbeda. Kenali target konsumen dengan memahami demografi, minat, dan kebiasaan mereka. Lalu ketahui apa yang konsumen inginkan melalui survei atau wawancara. Lalu perhatikan persepsi konsumen terhadap produk atau merek bisnis Anda. Lalu yang terakhir, pantau perkembangan produk atau layanan agar tetap up to date. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan kepercayaan yang telah Anda berikan. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang terbaik dan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pelanggan kami. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.